Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simeon, untuk mengkhianati. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mati, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhanmu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Kamis Putih menjadi awal dari hari pertama dari Tri Hari Suci atau Pekan Suci. Dan Yohanes dalam kisahnya tentang perjamuan malam terakhir memulainya dengan kata-kata saat Yesus sudah tiba. Yohanes memiliki kekhasan dalam bahasa teologi saat. Jadi segala sesuatu ditentukan oleh waktu. Dan saatnya dimulai dalam misi besarnya, dimulai dengan sebuah perjamuan malam terakhir. Dan salah satu pesan Yohanes dan juga yang menjadi kekhasan Injil Yohanes adalah pertama-tama di dalam ayat kedua tadi dikatakan sebagai bukti cintanya kepada para muridnya. Dia begitu mengasihi para muridnya. Dari tema tentang kasih menjadi tema yang menarik untuk kemudian kita renungkan dari Injil Yohanes. Seluruh pembasuhan kaki dari para murid adalah bukti cinta. Jadi kesederhanaan kasih adalah saling melayani. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, mari di dalam Kamis Putih ini kita menunjukkan bukti kasih kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dengan cara apa? Membasuh kaki mereka, melayani mereka. Sebagai suami, kita diajak untuk melayani keluarga, melayani istri. Sebagai anak-anak, bukti kita, ketaatan kita kepada orang tua, menghormati orang tua. Itulah bukti semua kasih. Wujud dari hidup kasih adalah melakukan kesederhanaan, keseharian hidup kita. Maka mari para saudara dan saudariku yang terkasih, kita memulai hidup kita dengan menunjukkan kasih kepada orang-orang terdekat. Melayani mereka yang mencintai kita. Hal yang kedua, dalam perjamuan malam terakhir, kita diajak untuk mencintai Ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup gereja. Dan mesti dirayakan setiap saat. Karena hidup adalah sebuah perayaan. Maka mari bukti perayaan itu
dengan kita memiliki kecintaan terhadap Ekaristi. Semoga kita dalam hidup senantiasa untuk datang merayakan Ekaristi, untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan menimba kekuatan daripadanya untuk melayani sesama. Semoga Tuhan memberkati.